diam-diam bikin kejutan. Kedatangannya membuat seluruh fans timnas Indonesia bahagia. Dua pemain back timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Elkan Bagot, muncul ke publik jelang laga timnas Indonesia versus Jepang. Ada apakah ini? Temukan fakta lengkapnya di sini. Luar biasa, ini baru pemain kelas dunia. Pernyataan sangat cerdas dan hebat dilontarkan Calvin Verdonk mengenai dirinya soal ketidakaktifannya di media sosial. Mengapa Calvin Verdonk melakukan itu semua? Simak baik-baik. Nah, ini baru mantap. Gitu dong Pak Ketum. Erick Thohir langsung pantau pemain timnas Indonesia latihan jelang laga melawan Jepang. Apa yang dilakukan Erick Thohir kepada para pemain timnas tersebut? Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Diam-diam bikin kejutan. Kedatangannya membuat seluruh fans timnas Indonesia bahagia. Dua pemain back timnas Indonesia, Mads Hilgers dan Elkan Bagot, muncul ke publik jelang laga timnas Indonesia versus Jepang. Ada apakah ini? Temukan fakta lengkapnya di sini. Kabar mengejutkan data menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Jepang. Dua pemain bertahan berdarah Indonesia, Elkan Bagot dan Mads Hilgers, bisa saja tiba-tiba mendarat di Jakarta hanya beberapa jam sebelum laga penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jumat 15 November 2024. Kedatangan mendadak ini memunculkan spekulasi bahwa mereka mungkin akan dimasukkan ke dalam skuad Sintayong untuk menghadapi Jepang. Karena kedua pemain tersebut sangat dibutuhkan tenaganya untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Elkan Bagot, bek tengah yang memperkuat tim kasta kedua di Liga Inggris, dan Mads Hilgers, pemain belakang yang bermain untuk FC Twente di Liga Belanda. Semoga saja Elkan Bagot dan Mads Hilgers melakukan perjalanan singkat setelah mendapat panggilan lagi dari timnas. Meski Sintayong belum mengonfirmasi masuknya mereka ke dalam line up, kedatangan dua bek ini pasti akan memberi sinyal adanya penambahan kekuatan di lini pertahanan. Saat ini Sintayong sedang menggodok komposisi terbaik untuk menghadapi Jepang, tim yang dikenal dengan kekuatan serangan cepat dan presisi tinggi. Kemungkinan STY sudah menyiapkan susunan line up pemain. Keberadaan Bagot dan Hilgers bisa menjadi solusi solid untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia, yang juga sudah diisi oleh penjaga gawang berbakat, Maarten Paes, yang telah menunjukkan performa gemilang di beberapa pertandingan terakhir. Kehadiran dua pemain ini pun menambah optimisme di kalangan penggemar. Banyak yang berharap mereka bisa segera kembali membela timnas Indonesia, meminta maaf ke publik serta Sintayong dan langsung berkontribusi menghadapi tantangan berat melawan Jepang. Pelatih Sintayong dikenal sering melakukan perubahan taktik sehingga ada kemungkinan besar Bagot dan Hilgers akan dirotasikan atau dimainkan di menit-menit krusial jika situasi membutuhkan. Para pendukung di tanah air pun semakin antusias menyambut pertandingan ini, berharap timnas bisa tampil solid di lini belakang dan memberi perlawanan sengit kepada Jepang. Dengan kondisi fit, Elkan Bagot dan Mads Hilgers diharapkan menjadi elemen kunci dalam misi Indonesia untuk berebut poin penting dalam langkah menuju Piala Dunia 2026. Kepastian apakah mereka akan masuk line up inti masih akan diumumkan oleh tim pelatih dalam konferensi pers pada sore hari menjelang pertandingan. Faktanya sekarang hubungan Elkan Bagot dan Sintayong sedang tidak baik-baik, itulah alasan mengapa sampai saat ini Elkan Bagot tak kunjung dipanggil STY, sementara itu Mads Hilgers dikabarkan mengalami cedera sehingga tak bisa memenuhi panggilan Sintayong. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju Elkan Bagot dipanggil lagi oleh STY guna memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Nah, ini baru mantap. Gitu dong Pak Ketum. Erick Thohir langsung pantau pemain timnas Indonesia latihan jelang laga melawan Jepang. Apa yang dilakukan Erick Thohir kepada para pemain timnas tersebut? Berikut penjelasannya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mendatangi latihan timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Duel ini menjadi laga penting baik buat Indonesia maupun Jepang. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong berharap bisa kembali bersaing dan finish di posisi 4 besar. Apabila Jay Itzes dan kawan-kawan finish di posisi 4 besar, mereka berhak lolos ke putaran keempat dan menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu untuk tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu Jepang yang saat ini menempati posisi puncak grup C dengan mengemas 10 poin pun bertekad mencuri poin maksimal di Jakarta. Mereka berharap bisa mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 secara lebih cepat. Situasi ini tentu membuat pertandingan nanti tak akan menjadi laga mudah buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Di atas kertas, tim berjulukan Samurai Biru tersebut jauh lebih diunggulkan. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Namun hal ini tak akan dibiarkan oleh para pemain timnas Indonesia yang mengejar poin dalam situasi krusial seperti sekarang. Timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dan berada di posisi kelima klasemen grup C. Koleksi poin mereka sama dengan Cina yang menjadi juru kunci sehingga berapapun angka yang didapatkan dalam laga melawan Jepang akan sangat berarti. Dalam situasi ini, Erick Thohir memberikan semangat secara langsung kepada tim Merah Putih. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mendatangi langsung latihan timnas Indonesia jelang melawan Jepang di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu 14 November 2024. Dia juga terlihat berbicara dengan beberapa pemain serta staf pelatih. Mantan pemilik Inter Milan tersebut mengatakan bahwa dia menyapa dan memberikan semangat buat skuad Garuda jelang menghadapi tim terkuat di Asia. Menyapa pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Kamis 14 November 2024. Dalam kesempatan ini, Erick memberikan pesan kepada semua pihak bahwa Jay Itzes DKK telah bekerja keras. Mereka memiliki semangat tinggi untuk bisa membawa skuad Garuda tampil di pentas dunia. Semangat tinggi dan kerja keras siap ditunjukkan pemain demi sepak bola Indonesia tampil di pentas dunia, kata Erick Thohir. Sekadar informasi, timnas Indonesia setelah menghadapi Jepang akan menjamu Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Laga ini sama pentingnya buat timnas Indonesia agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Luar biasa, ini baru pemain kelas dunia. Pernyataan sangat cerdas dan hebat dilontarkan Calvin Verdong mengenai dirinya. Soal ketidakaktifannya di media sosial. Mengapa Calvin Verdong melakukan itu semua? Simak baik-baik. Baik timnas Indonesia, Calvin Verdong membeberkan alasan kenapa ia tak tertarik cari duit dari media sosial. Seperti diketahui, media sosial khususnya Instagram saat ini banyak yang memanfaatkan untuk bisa menambah penghasilan. Fenomena ini dilakukan oleh banyak publik figur yang mengaktifkan media sosial mereka dengan fitur langganan. Tak hanya artis-artis ternama, tetapi tak sedikit pemain timnas Indonesia pun memanfaatkan hal ini untuk menambah penghasilan. Bahkan sebagian besar pemain timnas Indonesia memakai fitur berlangganan ini di akun media sosial mereka. Beberapa pemain skuad Garuda seperti Sandy Walsh, Tom Haye, Maarten Paes, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga 2 pemain yang belum lama ini bergabung tim yakni Iliano Reijnders dan Mes Hilgers. Untuk berlangganan ini, para pemain pun memasang tarif yang berbeda-beda. Ada yang memulai tarif mulai dari belasan ribu hingga puluhan ribu untuk bisa melihat konten eksklusif mereka. Mereka yang berlangganan memang bisa melihat konten eksklusif tersebut untuk melihat lebih banyak aktivitas pemain kesukaan mereka. Di saat banyak pemain timnas Indonesia memanfaatkan ini untuk menambah pendapatan.
Calvin Verdonk dan Elkan Bagot menjadi pemain timnas Indonesia yang tak pernah mengaktifkan fitur tersebut. Pemain NEC di Megan itu saat ditanya apakah ia tak tertarik ikut fitur tersebut. Calvin Verdonk mengakui bahwa ia sebenarnya tak begitu tertarik dengan media sosial. Tidak, terkadang saya mengunggah beberapa foto setelah pertandingan, namun saya tidak benar-benar tertarik kepada media sosial, ujar Calvin Verdonk kepada awak media termasuk bolasport.com di Jakarta. Verdonk mengaku bahwa sebenarnya ia telah mengecek hal itu. Namun ia tak tertarik karena ia lebih memilih menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Tentu saya mengecek kanal, namun saya tidak tahu, kata Calvin Verdonk. Ketika saya di rumah, saya bersama keluarga saya dan menghabiskan waktu bersama keluarga saya, tegasnya. Dan saya tidak benar-benar tertarik kepada media sosial, tuturnya. Alhamdulillah, angin segar untuk timnas Indonesia sebelum melawan Jepang dan Arab Saudi. Akhirnya FIFA menerima banding PSSI soal hukuman yang dijatuhkan FIFA terhadap timnas Indonesia. Apa saja itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mendapatkan hukuman dari FIFA. Hukuman itu karena sikap Sumarji saat mendampingi timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain. Rifah, 10 Oktober 2024. Sumarji dihukum larangan tidak boleh mendampingi timnas Indonesia selama 4 pertandingan ke depan. Selain itu, Sumarji juga harus membayar denda sebesar 90 juta rupiah. Sumarji dihukum karena dinilai mengatakan kalimat kasar ke perangkat pertandingan. Ia pun tidak diterima dengan tuduhan tersebut. Hingga akhirnya Sumarji melakukan banding kepada FIFA. Bandingnya diterima oleh FIFA. Selain Sumarji, asisten pelatih timnas Indonesia Kim Jong-in juga terkena hukuman dari FIFA. Hukuman Kim Jong-in sama dengan Sumarji. Sayangnya, hukuman untuk Sumarji dipotong FIFA. Sedangkan Kim Jong-in tidak. Ya, saya dan Kim Jong-in terkena hukuman 4 pertandingan dari FIFA, tapi saya banding. Saya merasa tidak melaporkan kata-kata yang dalam tanda kutip menyinggung perasaan atau keras. Saya hanya bertanya mengapa waktu sudah selesai tapi pertandingan terus berlanjut. Saya jelaskan saat saya banding dan lampirkan juga rekaman video dari menit ke-96 ke 99, kata Sumarji. Sumarji senang dengan banding yang diterima oleh FIFA. Sanksi larangan mendampingi timnas Indonesia itu juga sudah dijalani Sumarji. Itu ia jalankan saat timnas Indonesia melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Kini Sumarji boleh menemani timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Dunia sepak bola Indonesia akan mendapat sorotan besar pada Jumat, 15 November 2024, saat laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C babak ketiga antara timnas Indonesia dan Jepang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jakarta. Bisa saja nanti pertandingan tersebut akan kehadiran dua sosok penting sepak bola dunia, yaitu Presiden FIFA Gianni Infantino dan superstar Cristiano Ronaldo menambah kemeriahan pertandingan ini. Sebelumnya melalui sosial media resmi FIFA, FIFA menulis bahwa ini adalah laga perang bintang yang artinya mempertemukan dua raja Asia, yaitu timnas Jepang dan King Indo, apabila benar Gianni Infantino dan Cristiano Ronaldo dijadwalkan tiba di Jakarta sehari sebelum pertandingan. Kehadiran mereka nanti diyakini sebagai bentuk dukungan untuk kemajuan sepak bola Asia dan apresiasi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih, timnas Indonesia yang diperkuat sejumlah pemain andalan seperti Maarten Paes tengah menunjukkan performa positif di laga internasional.
Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia pasti akan mengungkapkan rasa bangganya atas kunjungan tokoh-tokoh dunia sepak bola tersebut. Kehadiran Presiden FIFA dan Cristiano Ronaldo di Stadion GBK menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah sepak bola dunia. Ini bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia semakin menarik perhatian internasional. Begitu kira-kira katanya. Antusiasme penggemar sepak bola Indonesia juga terlihat sangat besar. Tiket pertandingan dikabarkan hampir habis terjual dengan ribuan pendukung siap memadati GBK demi memberikan dukungan penuh bagi tim Garuda yang akan berjuang menghadapi Jepang, salah satu tim terkuat di Asia. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama berambisi untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Indonesia dan Jepang ini akan menjadi salah satu momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Apalagi jika benar dengan kehadiran sosok penting seperti Cristiano Ronaldo yang terkenal sebagai salah satu ikon sepak bola dunia. Bisa memotivasi para pemain timnas Indonesia dan Jepang sehingga bisa menampilkan permainan terbaiknya bagi masing-masing tim. Kick-off pertandingan dijadwalkan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai pengamanan dan persiapan khusus telah dilakukan untuk menyambut para tamu penting termasuk penonton setia yang akan memenuhi stadion. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar pertandingan timnas Indonesia versus Jepang akan dihadiri Cristiano Ronaldo dan Presiden FIFA, apakah pemain timnas Indonesia semakin termotivasi atau justru minder dilihat oleh sang mega bintang? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Reaksi bingung El Preman Justin Hubler usai timnas Indonesia ketambahan pemain baru yaitu Kevin Dix. Apa yang membuat Justin Hubler ini kebingungan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Simak ulasan berikut ini. Baik timnas Indonesia, Justin Hubner menilai bahwa kehadiran Kevin Dix bakal jadi modal bagus buat skuad Garuda meski ia sempat dibuat kebingungan. Kevin Dix belum lama ini resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani sumpah pada 8 November lalu. Setelah menjalani sumpah menjadi WNI, pemain keturunan Belanda Indonesia itu pun dipastikan bisa membela skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pemain berusia 28 tahun tersebut bisa bermain lawan Jepang dan Arab Saudi. Untuk itu Kevin Dix pun telah bergabung dengan timnas Indonesia dan ikut latihan perdana bersama tim di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa 12 November 2024. Di sela-sela latihan timnas Indonesia ini, Justin Hubler berbicara dengan awak media. Saat ditanya terkait bergabungnya Kevin Dix dalam tubuh timnas Indonesia, bagaimana pandangannya? Pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia belum tahu terlalu banyak soal Kevin Dix. Ia bahkan mengaku kebingungan dengan pemain FC Copenhagen tersebut. Justin Hubler mengaku tak mengetahui posisi apa sebenarnya Kevin Dix. Untuk itu ia merasa dibuat kebingungan sebenarnya pemain berusia 28 tahun tersebut mengemban posisi apa. Saya tidak tahu pemain seperti apa dia, karena dia banyak bermain di berbagai posisi, ujar Justin Hubler kepada awak media. Pemain berusia 21 tahun tersebut menyambut baik kehadiran Kevin Dix, walaupun ia kebingungan dengan posisi sang pemain. Hubler mengaku bahwa bergabungnya Kevin Dix ini bisa menjadi modal bagus buat timnas Indonesia ke depannya. Pasalnya, Kevin Dix diketahui merupakan pemain serba bisa di lini pertahanan. Untuk itu dengan pengalaman yang dimilikinya saat ini, tentu saja ini bisa menjadi modal bagus buat tim merah putih yang masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi bagus karena ini bisa menjadi lebih mudah untuk tim, dia punya banyak pengalaman, tutur Hubner. Menurutnya dengan pengalaman yang dimiliki Kevin Dix tentu ini bisa membantu tim merah putih. Apalagi saat ini tim asuhan Shin Tae-yong berada dalam situasi krusial. Tim merah putih saat ini baru menempati posisi kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 3 poin. Padahal mereka dituntut untuk finish di posisi 4 besar agar bisa menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
Untuk itu, timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November mendatang dituntut meraih hasil terbaik. Tim Merah Putih diharapkan bisa mencuri poin dari dua tim langganan Piala Dunia agar bisa lolos ke putaran keempat. Pasalnya untuk lolos ke putaran keempat mereka harus finish di posisi 4 besar karena hanya peringkat 3 dan 4 yang berhak. Mereka akan bersaing dengan tim dari grup lain lagi untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini karena untuk tim yang finish di posisi puncak dan runner-up dipastikan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Justin Hubler dan kawan-kawan dituntut meraih hasil terbaik di dua laga kandang ini.